Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salam anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Untuk kelas 9. Sebagaimana pertemuan yang lalu sudah sedikit disinggung tentang iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, sekarang kita akan bahas lebih mendetail terkait iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Mari semuanya kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya sebelum kita masuk ke pembelajaran, setelah berdoa mari kita lanjutkan dengan tadarus agar membaca Al-Quran kita bisa lebih lancar. Kali ini kita akan membaca surat Al-Zalzalah. Kita awali dengan membaca ta'awuz. Mari anak-anak ikuti Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan membaca surat pendek ini kita semua diberikan keberkahan dan juga pemahaman dalam menuntut ilmu agama ini. Dan juga perlu ditekankan bagi anak-anakku yang belum bisa membaca Al-Quran, mari dari sekarang mulai sedikit demi sedikit mengenal huruf, lalu mengenal tajwid dan bisa membaca Al-Quran dengan lancar, sehingga semuanya setelah lulus dari SMP ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ingin sedikit memberikan motivasi kepada anak-anak semua, yaitu tuntutlah ilmu pengetahuan itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Karena kenapa? Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Karena menuntut ilmu itu kapanpun, dimanapun, menuntut ilmu itu wajib. Apalagi ilmu agama. Karena ilmu agama itu tidak hanya digunakan untuk dunia saja kan, tapi digunakan di akhirat juga. Kita awali pembelajaran iman kepada hari akhir ini dengan pengertian hari akhir.
Sebagaimana yang telah lalu telah dijelaskan terkait kompetensi dasar yang harus nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Kita langsung ke pengertian hari akhir. Hari akhir atau kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah di dunia ini termasuk manusia. Jadi hancurnya semuanya nih, segala sesuatu alam semesta beserta isinya. Itu yang dinamakan hari akhir ataupun hari kiamat. Hancurnya alam semesta ini beserta isi. Lalu pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah, untuk menerima pertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama di dunia ini, apakah dia berbuat baik atau berbuat buruk. Nanti akan diadili di akhirat itu. Akan tetapi secara bahasa pengertian iman kepada hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan. Hari berakhirnya kehidupan. Sedangkan secara istilah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati beserta isinya ini akan hancur dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan atas semua amal perbuatan di dunia. Lalu apa yang menjelaskan ataupun bahasanya dalil iman kepada hari akhir? Tahu dari mana iman kepada hari akhir itu akan adanya gitu? Yaitu dari dalil-dalil. Di sini akan dijelaskan ada namanya dalil nakli dan dalil akli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran ataupun dari intelektual, rasionalitas. Dalil nakli iman kepada hari akhir yang pertama adalah terdapat dalam surat Al-Infitor, yaitu ayat ke-1 sampai ke ayat ke-5. Selanjutnya ada surat Al-Waqiah ayat ke-4 dan ayat ke-6. Kita sedikit membaca surat Al-Waqiah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbatha. Apabila bumi diguncangkan syidat-syidatnya dan gunung-gunung dihancur dulu hanta sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu berterbangan. Ini menjelaskan bahwasanya bumi itu nanti di hari kiamat akan hancur lebur beserta isinya dan alam semesta ini. Ada juga dalam surat Al-Hajj ayat 7 dan juga terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 88. Anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya dan dilihat di dalam Al-Quran ini. Ini yang menjelaskan terkait iman kepada hari akhir. Selanjutnya bagaimana secara akli, secara akal. Di sini ada menurut ahli astronomi. Jadi bumi dan planet-planet lainnya itu berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Berputar sesuai rotasinya gitu. Setiap planet mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dan bergerak dengan seimbang ataupun serasi. Namun daya tarik itu semakin lama semakin berkurang, bahkan menghilang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Jadi berputaran itu nggak beraturan lagi. Itu pun terbukti gitu adanya asteroid ataupun udah adanya berbenturan benda-benda langit. Itu pun disebabkan tadi. Oleh karena itu nanti pun akan terjadi kehancuran.
Selanjutnya menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi, bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar atau permukaan sehingga terjadilah keseimbangan. Namun, diperkirakan tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi, yang akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang dahsyat dan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. Ada juga menurut ahli fisika nih, menurut teori alam, sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari. Matahari pusat dari tata surya juga ya. Begitu juga dengan benda-benda angkasa lain seperti planet yang memiliki ketergantungan dengan energi matahari. Namun, lambat laun matahari semakin melemah sehingga mempengaruhi planet-planet tersebut. Pada akhirnya, keseimbangan antara setiap planet terganggu sehingga terjadi tabrakan di antara mereka. Mengenai kepastian akan datangnya hari akhir, jadi menurut astronomi, geologi, fisika akan datang itu kehancuran bumi ini. Sehingga mengenai kepastian akan datangnya hari akhir, semua makhluk yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak. Tidak terkecuali alam semesta ini lama-kelamaan juga akan rusak. Kemudian hancur dan musnah. Hancur dan musnahnya dunia inilah yang disebut hari kiamat ataupun hari akhir. Dengan demikian menurut akal kita pun hari kiamat itu pasti akan terjadi. Lalu hari kiamat itu terbagi menjadi berapa? Yaitu ada namanya kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro biasa disebut dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kerusakan atau kehancuran sesuatu yang menjadi bagian dari alam ini. Contohnya itu kematian, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ataupun bencana alam lainnya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat biasa juga disebut dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat yang kita akan kekal selama-lamanya di alam akhirat tersebut. Jadi kiamat kubro ya bisa disebut juga kiamat yang sesungguhnya, yaitu hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Lalu tanda-tanda hari kiamat. Setelah kita tahu ada namanya kiamat kubro, kiamat sugro. Lalu apa saja tanda-tanda hari kiamat dari kiamat sugro dan kiamat kubro? Beberapa diantaranya kiamat sugro ini mungkin sudah terjadi ya di beberapa orang ataupun di beberapa bagian, karena seperti tadi sudah dijelaskan contohnya itu kayak tsunami, alam semesta. Tanda-tandanya apa ini? Karena banyak masjid yang tidak dipergunakan untuk beribadah dan berzikir. Ilmu agama tidak dianggap penting dan akhirnya hilang karena tidak ada yang mempelajarinya. Fitnah banyak menyebar di masyarakat. Kemungkaran dan kemaksiatan terus merajalela. Banyak orang yang memuliakan orang yang berharta serta melantarkan anak yatim dan fakir miskin dan lain sebagainya. Selanjutnya kiamat kubro. Ini kiamat yang sesungguhnya, yaitu matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat kan biasanya dari timur ke barat, tapi ini dari barat ke timur, jadi berbalik. Terus munculnya binatang aneh yang dapat berbicara kepada manusia. Keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj itu apa? Ya'juj Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Dan juga ada namanya tadi turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini tanda-tanda dari kiamat kubro. Selanjutnya adalah
Kalau tadi kita sudah tahu kiamat sugro itu contohnya misalnya kematian, terus adanya bencana alam, misalnya kayak tsunami, gempa bumi. Lalu kejadian kiamat kubro itu seperti apa? Yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kali semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 68. Dan kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anai-anai berteberangan. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Jadi benar-benar bumi ini akan hancur diluluh hantakan. Kalau kita ngelihat film 2012, dia lebih parah lagi kiamatnya. Itu nggak seberapa, tapi kalau yang sebenarnya kiamat itu benar-benar hancur semua ini. Karena sudah berakhir alam dunia ini ya. Kita akan berlanjut ke alam selanjutnya. Nih, alam selanjutnya apa? Ada yang namanya di sini ada yang namanya alam barzah atau yaumul barzah. Apa itu? Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar wa nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya ada namanya yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats ataupun hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam hingga sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi ketika dibangkitkan ini bermacam-macam orangnya itu. Kalau orangnya ketika di dunia dia berbuat baik, nanti akan dibangkitkannya pun akan dalam keadaan baik. Tapi kalau buruk juga akan buruk dia. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dan selanjutnya adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr ataupun Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada yaumul mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Jadi seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut. Dua kali lipatnya nih, apakah perbuatan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah di padang mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau masuk ke dalam neraka.
Selanjutnya itu ada yang namanya yaumul mizan ataupun yaumul hisab. Apa itu? Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah yang tadi sudah kita baca pada ayat ke-7 dan 8 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi meskipun kebaikannya itu kecil, sangat kecil sekali, ataupun kejahatannya sangat kecil sekali, itu semua kan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yaumul mizan dan yaumul hisab ini hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya. Kalau hisab kan hitung, mizan itu ditimbang, kalau hisab itu dihitung, diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Selanjutnya, setelah ditimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, kalau dia orang baik maka akan ditempatkan ke dalam surga. Kalau dia orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang amal keburukannya banyak, maka dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Ya, jadi surga dan neraka itu, surga itu sebagai balasan amal baik, dan sebaliknya neraka itu sebagai balasan amal buruk. Apa juga sering dicerita bahwasannya umat muslim itu kalau meninggalnya dalam keadaan Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, dia pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi dilihat dulu, kalau seorang muslim itu dia mempunyai dosa, maka dia terlebih dahulu masuk ke dalam neraka ini untuk mensucikan dirinya nih, baru masuk ke dalam surga. Selanjutnya, setelah kita mempelajari hari akhir, mulai dari kiamat kubro, kiamat sugro, terus tanda-tandanya, lalu setelah terjadinya kiamat akan ada apa? Ada yaumul ba'ats, yaumul hasyar, ataupun yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Lalu selanjutnya bagaimana, apa sih hikmah dari beriman kepada hari akhir ini? Yang pertama adalah menjadikan manusia rajin dan bersemangat dalam ibadah. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, otomatis kita pun akan menjadikan prioritas utama kita untuk akhirat. Karena akhirat itu akan kekal selama-lamanya. Sehingga hikmah dari beriman kepada hari akhir ini menjadikan kita rajin dan bersemangat dalam ibadah. Selanjutnya adalah mendorong manusia untuk waspada dan hati-hati. Hanya orang-orang ingkar yang ketika diberitakan kepadanya tentang dahsyatnya hari kiamat, mereka tetap merasa tenang, bahkan masih bisa tertawa.
Bagi orang-orang yang beriman, berita tentang datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang menakutkan, sehingga dapat menggerakkan hati untuk segera berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat keburukan, kita langsung ingat Allah, ingat hari akhir, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu muncul sifat waspada dan kehati-hatian dalam setiap melakukan perbuatan dan tindakan, apakah ini perbuatan buruk atau perbuatan baik. Dan selanjutnya, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah berperilaku buruk. Hanya orang yang tidak sehat jiwanya ketika sudah mengetahui akan sebuah kebenaran tentang datangnya hari kiamat, mereka tidak waspada dan hati-hati, bahkan mereka tetap santai dengan bermalas-malasan dalam beribadah. Bagi seorang muslim, berita tentang akan datangnya hari kiamat merupakan sebuah peringatan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berkata dan berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Saling melengkapi nih antara yang kedua dan ketiga. Jadi kalau dia tahu akan ada kiamat, ya mau nggak mau dia harus berperilaku buruk dan mencegah berperilaku baik dan mencegah berperilaku buruk. Dan terakhir yang akan kita bahas yaitu perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Ya, mawas diri atau introspeksi diri ini berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang ataupun diri kita sendiri nih. Dengan beriman kepada hari akhir menjadikan seseorang mempunyai sikap mawas diri. Dia meningkatkan kebaikan yang dilakukan sebagai bekal di kehidupan yang kekal yaitu hari akhir. Apa saja? Yang pertama ini senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Seperti sholat tepat pada waktunya, suka menolong teman dan sebagainya. Jadi sholat nggak perlu disuruh-suruh lagi nih. Apalagi kalian ini sudah menuju dewasa ya. Otomatis sudah akan wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Jadi jangan sampai pernah meninggalkan sholatnya waktu itu. Karena hukumnya wajib. Jika meninggalkan maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi semua perbuatan dosanya ditinggalkan. Jika dia melakukan maksiat atau perbuatan dosa ataupun melakukan kesalahan maka dia langsung bertaubat. Yang selanjutnya waspada atau berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan untuk berbuat tidak baik. Dan selanjutnya berlatih untuk bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan. Jadi memiliki tanggung jawab ketika sudah mendapatkan sebuah amanah. Sebuah amanah kayak misalnya nanti kalian ada yang menjadi presiden, maka disitu harus tanggung jawab, harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi kalau dia seorang presiden terus punya ini ke rakyatnya, visi misinya ke rakyatnya, maka itu harus ditunaikan. Janji-janji kampanyenya maka itu harus ditunaikan. Itu termasuk dengan tanggung jawab. Nggak hanya presiden, kalau misalnya kalian ada yang menjadi pembisnis, maka harus menunaikan tanggung jawab kepada karyawan-karyawan. Dan yang terakhir adalah berperilaku baik kepada siapapun, menghormati tamu, selalu berkata baik, dan sebagainya. Semoga ini semua bisa ada dalam diri kita semua, sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya setelah kita mempelajari dari awal sampai akhir, tinggal anak-anak kalau ada yang kurang paham bisa diulangi lagi, diputar lagi videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan, bertanya di kolom komentar. Nanti akan Bapak bahas melalui video conference. Jadi sedikit kesimpulan. Jadi meyakini hari akhir
mengakhiri kebiasaan buruk. Hari kiamat itu ada berapa? Ada namanya kiamat sugro, kiamat kubro. Dan setelah hancurnya bumi ini, maka nanti akan ada yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasy, yaumul mizan. Setelah itu ada neraka dan surga. Sehingga dipahami dan diyakini kejadiannya. Ini. Kejadian-kejadian ini harus dipahami dan diyakini kejadiannya. Sikap mulianya ini mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Itulah pertemuan kita hari ini membahas terkait iman kepada hari akhir. Semoga anak-anakku semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Selanjutnya, Bapak mengutip perkataan dari Jalaluddin Rumin. Beliau merupakan seorang sufistik yang terkenal dengan kata-katanya yang menakjubkan. Salah satunya itu, kemarin aku menjadi pintar. Aku ingin merubah dunia. Hari ini aku menjadi bijak. Aku ingin merubah diriku sendiri. Maksudnya apa? Tidak ada perubahan besar, tidak ada perubahan yang sangat besar di dunia ini kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Jadi mulailah dari diri sendiri, maka akan kau rubah dunia ini. Kalau diri kita baik, kita juga bisa mengubah dunia ini untuk menjadi baik. Jadi mulailah introspeksi diri, mawas diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi kita telah mempelajari hari akhir ini, semoga bisa menjadi pengetuk hati kita untuk bisa selalu berperilaku baik. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin. Shadaqallahul adzim. Ya, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Jika memang bermanfaat, subscribe sekarang juga. Oke. Thank you. Syukron katsiron.